Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syafid Medika, pelihara kesehatan keluarga. Kemarin di video sebelumnya saya sudah share tentang pengalaman saya waktu terkonfirmasi COVID-19 waktu isolasi mandiri di asrama haji. Nah, di salah satu gejala yang kami alami itu adalah saturasi oksigen kami sempat turun di 93%. Mungkin teman-teman yang belum lihat videonya bisa lihat cuplikannya dulu seperti video berikut ini. Saturasi oksigen adalah kadar oksigen dalam darah. Umumnya pada orang normal yang tidak memiliki gejala memiliki kadar oksigen yang normal, yaitu berkisar di antara 95% hingga dengan 100%. Pada beberapa penyakit bisa didapatkan kadar oksigen yang rendah, yakni di bawah 95%. Misalnya pada orang yang memiliki gejala gagal nafas, sesak, batuk, atau mungkin kebiruan. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda adanya turunnya kadar oksigen dalam darah atau desaturasi tadi. Namun pada beberapa kasus bisa juga orang yang tidak memiliki gejala tapi memiliki kadar oksigen dalam darah yang rendah, seperti pada penderita COVID-19 yang kadar oksigennya rendah tetapi tidak memiliki gejala, atau kita bisa sebut dengan happy hypoxia atau silent hypoxia. Nah, pada kondisi saturasi oksigen yang rendah ini cukup berbahaya sebenarnya jika tidak disadari, terutama pada penderita COVID-19 yang tidak memiliki gejala. Jadi, ketika kadar oksigen dalam darah ini turun di bawah 95%, otomatis organ-organ vital atau organ-organ penting juga kekurangan oksigen seperti otak, jantung, sehingga kinerja dari organ-organ tersebut juga bisa saja menurun atau bahkan bisa terjadi kegagalan organ. Untuk itu pada masa pandemi COVID-19 ini, terutama pada penderita COVID-19 yang tidak memiliki gejala, ketika melakukan isolasi mandiri di rumah, WHO sendiri merekomendasikan untuk memiliki alat pengukur kadar oksigen darah tadi yang atau kita sebut dengan pulse oximetry atau oximeter. Alat oximeter ini mengukur kadar oksigen dalam darah yang penggunaannya sangat mudah, praktis, dan bisa dilakukan mandiri oleh pasien COVID-19. Alat ini mengukur kadar oksigen dalam darah dengan cara mendeteksi dengan menggunakan teknologi inframerah. Bagaimana cara menggunakan alat oximeter yang tepat? Jadi yang pertama, pastikan tangan kita sudah cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian pastikan kuku tidak menggunakan kuku palsu, tidak panjang, dan atau menggunakan cat kuku. Kemudian yang ketiga, ambil alat oximeternya, kemudian jepit di ibu jari atau jari telunjuk, kemudian menyalakan power dari oximeternya. Kemudian tunggu beberapa detik sampai alat oximeter menunjukkan angka yang stabil. Interpretasi hasil dari oximeter adalah pada alat oximeter terdapat dua indikator pada alat tersebut, pada layarnya. Yang pertama indikator untuk saturasi oksigen dalam persen, dan paling bawah adalah heart rate biasanya, atau bisa saja terbalik tergantung alatnya. Heart rate sendiri adalah nadi yang dalam kali per menit. Selanjutnya, bagaimana interpretasi hasil dari saturasi oksigen? Jadi jika ditemukan saturasi oksigen Anda adalah 95% ke atas, artinya saturasi oksigen Anda normal atau kadar oksigen dalam tubuh Anda normal.
Kemudian jika kadar oksigen atau saturasi oksigen di bawah 95%, yang pertama harus dilakukan adalah pastikan alat terpasang dengan benar dan sempurna. Yang kedua, jika Anda tidak memiliki gejala seperti sesak, batuk, kebiruan, dan lain-lain seperti saya sebutkan sebelumnya, bisa dilakukan kembali pengecekannya 2-3 menit kemudian. Jika masih sama, segera periksakan diri ke dokter atau pusat kesehatan terdekat. Kemudian jika Anda memiliki gejala, entah itu sesak, batuk seperti tadi, didukung dengan saturasi oksigen yang di bawah 95%, tidak perlu diulang, langsung saja periksakan diri Anda ke dokter atau pusat kesehatan terdekat. Demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jika ada pertanyaan tentang informasi kesehatan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Salam Safit Medica, pelihara kesehatan keluarga.